warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 49 akan menerangkan tentang kasus yang terjadi di Kecamatan Bade dan Kecamatan Ngawi. Ini pencemaran yang kita ambil itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini polutannya atau pencemaran yang disebabkan oleh komponen biomasa yang tidak semua tanah bisa menerimanya dan menyebabkan kualitas tanah menurun. Jadi ini tuh kita mungkin masalah kasus ini produksi biomasa yang menggunakan tanah, tapi tidak semua tanah bisa menerima komponen biomasa. Jadi menyebabkan banyak tanah yang tercemari gara-gara nggak bisa menerima komponen tersebut. Jelaskan apa itu biomasa. Bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis baik berupa produk ataupun buangan seperti tumbuhan, kotoran, limbah pertanian dan sebagainya. Apakah ada penyebab lain selain biomasa dan lain sebagainya yang tertulis di situ? Ini yang kejurni orangnya yang ngangkut masalah biomasa di tanah. Jadi penyebab dari pencemaran tanah ini cuma biomasa itu. Jadi fokus ke biomasa. Kami dari kelompok 50 akan mempresentasikan tentang diskusi tentang problematika pengolahan sampah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungannya. Lingkungan tanah alami biasanya terjadi karena limbah-limbah industri dan sampah-sampah yang tertimbun di dalam tanah. Apa itu sampah? Secara garis besar sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu yang berasal dari sampah bentuk yang mudah terurai. Secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Terus sampah anorganik itu sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan juga untuk terurai. Contohnya dilakukan kemasan plastik dan juga botol. Sampah berbagai macam beraneka warna itu nanti dipilah yang misalkan sama yang nanti jadi bisa kayak yang bisa diolah lagi, nanti bisa kalau manfaatin dijual yang organik dijadikan pupuk, dan yang bahaya akan diolah kembali ke pusat bumi. Banyak kan tadi katanya dampaknya bisa buat sama masalah pencernaan. Itu kok bisa kayak itu kok bisa, sedangkan kalau pencemaran air ya kan bisa masuk ke dalam tubuh, sedangkan kalau tanah kan di luar di sekitar, kok bisa ngawin kanker sama masalah Tanamannya jelek kan? Iya kan, tanah kan juga berpengaruh pada tumbuhannya. Nah, kalau tumbuhan kan bisa masuk ke tubuh kita melalui makanan. Nah, kalau makanan itu kan juga pasti sama kayak penyakit yang ditimbulkan. Tadi misalnya kayak tadi sering-sering BAB atau apapun itu. Tanah sehat, tumbuhan sehat, makanan kita sehat, kita pun sehat. Yeay! warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 53 akan mempresentasikan tentang pencemaran limbah laut. Jadi penyebabnya itu karena selama puluhan tahun beroperasi para pengusaha tahu membuang limbah cair langsung ke lingkungan yang menyebabkan pencemaran sungai, sawah, air, dan air tanah. Tapi dua instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan disediakan pemerintah global dan dioperasikan dengan baik oleh para pengusaha. Dampaknya yang pertama pencemaran sungai, yang kedua timbul bau tak sedap, yang ketiga bertumbuhnya bakteri dan merusak ekosistem dan meluapnya air sungai. Solusinya yaitu
dan jelaskan apa fungsinya. IPAL itu instalasi pengelolaan air limbah. Jadi itu kayak pipa-pipa gitu loh buat limbah, biar limbahnya itu gak ke sungai. Tapi itu kalau di pabrik ini itu IPAL-nya itu tidak digunakan dengan baik. Soalnya IPAL-nya itu udah nggak mencukupi, tapi limbahnya itu masih banyak, airnya masuk ke sungai. Makanya IPAL-nya itu ditambahin sama pemerintah supaya volume limbahnya itu cukup masuk ke IPAL-nya. Lagi. Ayo silakan kelompok 47 menilai 2 kata. Keren banget. Apa sih limbah medis? Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan beracun, infeksius, dan berbahaya. Limbah B3 ialah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan lagi, yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius. Di sini ada jenis-jenis limbah medis. Yang pertama ada limbah infeksius, yang kedua limbah patologi, yang ketiga limbah benda tajam, yang keempat limbah kimia, yang kelima limbah farmasi, yang keenam limbah sitotoksik, yang ketujuh limbah radioaktif, dan yang terakhir limbah biasa. Selanjutnya, dampak dari limbah medis ialah memicu adanya infeksi seperti TBC, hepatitis, HIV. Yang kedua, dapat memicu keracunan, serta limbah zat genotoksik itu dapat meningkatkan risiko keguguran dan dapat memicu kanker. Zat radioaktif yang ada pada limbah medis menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, serta penyebaran resistensi antimikroba, meningkatnya biaya pengelolaan, merusak ekosistem, dan dapat menghasilkan polusi udara. Solusinya yaitu mengelola limbah medis ada pengurangan, seperti mengganti termometer merkuri dengan termometer digital, melakukan sterilisasi alat, menggunakan kembali produk sesuai fungsinya. Yang kedua, pemilihan, kayak membedakan antara limbah B3 dengan limbah yang lainnya. Yang ketiga, penyimpanan, yaitu memasukkan limbah ke dalam wadah atau kemasan yang luas. Dan keempat, pengangkutan, kayak kantong limbah harus ditutup atau diikat dengan kuat. Yang terakhir yaitu pengolahan, seperti pengolahan limbah B3 dilakukan secara termal atau non-thermal. Untuk contohnya, yang pertama ada masker bekas, yang kedua perban bekas, yang ketiga plastik bekas makanan dan minuman, yang keempat sarung tangan bekas, yang kelima peterbat swab, yang keenam alat suntik bekas, yang ketujuh sertifikat bekas, yang kedelapan alat pelindung diri bekas, yang kesembilan sisa makanan pasien, dan yang terakhir ampul, botol atau kapsul obat. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Tanggapan. Apakah limbah yang kayak gitu tuh bisa teruraikan nggak? Kayak gini susah teruraikan. Jadi harus menggunakan solusi ini biar aman dan tidak mencemari lingkungan. Gimana? Bisa jelas? Paham? Sudah. Video yang lain pertanyaannya Apa-apa? Nah itu kan di contohnya ada sisa makanan pasien. Nah itu maksudnya gimana? Berarti maksudnya masuk pencemaran limbah medis kan? Itu kan makanan. Kan biar jadi itu pasiennya punya penyakit yang bisa menular. Juga dari bekasnya kan habis makan sendoknya juga itu bergerak bekas air liur kan biasanya kalau kena juga bisa menyebarkan virus kayak gitu. Jadi ini juga termasuk limbah medis. Oh, knock. Sekian dari kami.
dan Jumat 12 Desember 2014 ini terjadi tanah longsor di 25 lokasi mestinya dibuat dalam skala kecil. Bencana tanah longsor terjadi pada Jumat malam 12 Desember 2014 di Lumban, Jambu, Kabupaten Banjar Negara berada di sebelah Lembang Kerja. Wartawan Belanda yang terus selama 2 hari yang lebih dari 900 orang sekitar 200 orang dapat menyelamatkan. Bagaimana terjadinya tanah longsor? Tanah longsor itu Silakan. terjadi karena penggundulan hutan, penumpukan sampah. Terus di dalam kasus ini, kalau di dalam kasus ini ya, itu tanah longsornya itu terjadi karena hujan yang turun terus-terusan selama 2 hari menyebabkan bukit itu longsor. Terus juga bisa itu karena mungkin tata letaknya Penumpukannya. mungkin apa ya nggak terasnya ini gitu loh, makanya longsor. Oh, nggak pernah ya. Apa tata letak? Itulah. Ayo. Tanya lagi, sebentar, kembalikan. Oh ya, sudah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Lupa ada salah satunya rehabilitasi tanah dengan menggunakan teknologi biotekstil. Contohnya itu apa aja teknologi biotekstil? Oke, sebentar. Nah, contohnya reklamasi sebagai lapisan pemisah antara bahan urugan dan tanah dasar pada pelaksanaan reklamasi, perkuatan sisi lereng, alat pengatur erosi, drainase bawah tanah, dan lain sebagainya. Nah, sudah terjawab. Iya. Sangat Terima kasih. Saya dari kelompok kami. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Keren dan kreatif. Wow. Penilaian. Bagus. Keren. Kreatif. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 51 akan mepresentasikan kasus kebakaran TPA di Bandung yang menyebabkan polusi udara. Nah, kebakaran ini terjadi di salah satu TPA di Bandung yang menyebabkan pembuangan sampah dari daerah-daerah menjadi terhambat dan menumpuk di TPS-TPS di daerah-daerah tersebut sehingga menyebabkan pencemaran udara. Tidak hanya kebakaran saja, polusi udara juga polusi udara juga disebabkan oleh emisi dari kendaraan, limbah asap industri, pembangkit listrik, aktivitas pertanian, kebakaran hutan, aktivitas domestik, kegiatan penambangan, pembakaran sampah, proses pembangunan, serta asap rokok. Terus ada dampak polusi udara, yaitu gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, kanker kulit, gangguan pada kehamilan, gangguan kognitif. Solusinya yaitu menggunakan transportasi umum. Yang kedua yaitu menanam tanaman sehingga mendaur ulang sampah yang tepat diproduksi lingkungan. Yang kelima hemat listrik. Yang keenam memasang penyaring udara dan yang ketujuh meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membawa sampah sembarangan. Sudah ada yang ditanyakan? 52.
Ayo perwakilan. Apa mengapa dia? Zat apa yang terdapat dalam asap-asap tersebut sehingga bisa membuat ini sesak pernafasan? Kalau dari dari pencemaran yang terjadi di Bandung itu ada gas metana, kemudian ada hidrogen sulfida dan amonia yang bisa menyebabkan penyakit pada pernafasan. Yeay. Ada lagi? Ya, no. Oh ya. Kan di situ ada penyebab lainnya kan karena aktivitas pertanian. Nah, itu tuh kayak aktivitas pertanian apa aja yang bisa buat polusi menyebabkan polusi udara itu kayak gimana? Ya biasanya habis panen itu kan ada yang pas dibersihin itu kan dibakar juga kadang-kadang, itu bisa menyebabkan polusi udara. Selain itu juga itu penyemprotan apa sih, bisa herbisida atau Iya. itu yang berlebihan bisa menyebabkan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ryan. Buatkan abir. Thank you. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kasus kajian kerusakan lingkungan akibat perilaku pembuangan sampah. Yeay! Di sini kita pakai kasus dari perilaku pembuangan sampah serta pengaruhnya terhadap kelestarian fungsi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Yeay. Ya, harap didengarkan. Baca. Jadi ciri-ciri sampah itu dibagi menjadi 3, yaitu sampah plastik, sampah bahan kimia, sama sampah elektronik. Sampah plastik itu sulit terurai, mencemari laut, dan membahayakan satwa. Kalau bahan kimia itu mencemari air dan tanah. Kalau yang elektronik itu mengandung logam berat yang mencemari lingkungan. Dampak 1. Perubahan iklim. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. 3. Pencemaran udara. 4. Erosi tanah. 5. Kesehatan manusia. 6. Pengurangan kualitas udara. 7. Krisis pangan. 8. Pengaruh terhadap ekosistem laut. 9. Ketidakstabilan politik. Solusinya untuk mengatasi limbah sampah ini, yang pertama itu pengurangan emisi gas rumah kaca, yang kedua pengelolaan limbah, yang ketiga pendidikan dan sumber daya manusia, yang keempat peraturan dan kebijakan lingkungan yang ketat, yang kelima mengurangi dampak industri dan polusi, yang keenam pengelolaan kebakaran hutan, yang ketujuh mengurangi plastik sekali pakai, yang kedelapan membiasakan penanam pohon dan tanaman, yang kesembilan mendukung produk rumah lingkungan, dan yang ke-10 membuat ekobrik. Sekian, ada yang ditanyakan? Yang bertanya apa, mengapa, bagaimana, jelaskan. 49. Ini loh, tempatnya loh. Saya kasih zoom. Zoom paling besar sampai kelihatan Aku tanya Tas, cara
bagaimana cara mengaplikasikan pengurangan emisi gas rumah kaca? Pengurangan emisi gas rumah kaca itu bisa dengan melakukan replikasi Penyebabnya rumah kaca apa enggak? Gas, karbon, Penggunaan energi terbarukan kayak mengurangi kayak solar gitu-gitu sama gitu sama mengurangi penggunaan transportasi, mending kita pakai transportasi umum daripada transportasi pribadi. Ada yang mau bertanya lagi? Diva kasih Ya, ini nama kita. yang depan ini kelompok berapa aja? Keren ya, kan bisa mengikuti belakang juga boleh. Apa yang dilakukan? Nilai plus ibu. Saya 50.000. 47 ibu. 48 yang presentasi Bu. Siapa? Mengapa sampah styrofoam itu sangat berbahaya? Nah, sedangkan setiap hari kita beli makanan itu kan banyak yang styrofoam, ya kan? Nah, itu gimana cara menanggulangi dan cara mengatasi sampah styrofoam tersebut? Nah, kan juga pernah aku pernah membakar styrofoam kan, terus ada temanku tuh yang ngingetin jangan itu buat kanker gitu. Nah, itu tolong juga dijelaskan benar apa enggak. Mbak, coba cari tahu bahannya styrofoam itu apa? Bahannya apa? Styrofoam itu dibakar. Coba Mbak, karena sampah plastik nggak semuanya harus dibakar ya. Itu tadi bisa menyebabkan kanker atau karsinogen. Menggunakan tiren yang merupakan bahan kimia yang dapat menimbulkan kekhawatiran kesehatan. Tiren diketahui dapat beresiko bagi kesehatan jika terpapar dalam jumlah besar dan jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan tinggi terhadap sistem dapat menyebabkan tiren dapat menyebabkan kanker, tetapi hubungan ini masih kontroversial pada manusia. Jadi kayak lebih ke hewan bukan ke manusia. Tambahan Mbak, jadi membuat plastik itu ada namanya mana lagi sudah ya yang menilai siapa Adi itu dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai. Dua kata. 7 pol. Nama saya Fadila Khairunisa dari kelas 11-8 sebagai perwakilan kelompok 47. Ya, ceritakan peristiwa apa hari ini yang kamu ikuti? Untuk proyek putaran ketiga GHP ini pada hari Rabu, kegiatannya itu yang pertama ada orientasi tentang GHP, yang kedua itu membuat kesepakatan kelas, terus yang ketiga itu mencari tentang kasus pencemaran lingkungan, keempat membuat media untuk mengaplikasikan tentang pencemaran lingkungan itu apa aja, terus yang terakhir itu mempresentasikan. Bagaimana perasaanmu sesudah mengikuti kegiatan ini? Perasaannya senang, terus enjoy juga. Oke, pelajaran apa yang didapat dari kegiatan ini? Pelajarannya bahwa pentingnya menjaga lingkungan supaya terhindar dari berbagai pencemaran lingkungan, dan ternyata itu jenis-jenis pencemaran lingkungan itu banyak juga. Oke, sudah tahu hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan?
Harapannya semoga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Masya Allah.